satu mata kuliah yang penting dalam program studi kita. Mungkin saat mendengar kata sistem informasi, ada yang langsung berpikir bahwa mata kuliah ini akan banyak membahas coding yang rumit. Tenang guys, sebenarnya tidak seperti itu kok. Fokus utama SIM bukanlah belajar menjadi programmer, melainkan memahami bagaimana teknologi dapat membantu proses bisnis dan mengambil keputusan. Melalui mata kuliah ini, kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menganalisis data dengan bantuan teknologi. Data tersebut kemudian diubah menjadi informasi berguna untuk mendukung bagaimana kebutuhan dalam organisasi atau perusahaan. Mengapa hal ini penting? Karena di dunia kerja nanti, terutama ketika kita menjadi seorang leader atau manajer, kalian akan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang baik, keputusan yang diambil dapat menjadi efektif, efisien, dan berdasarkan data yang akurat. Jadi, SIM lebih berfokus pada bagaimana teknologi dan informasi digunakan untuk mendukung strategis bisnis, meningkatkan kinerja organisasi, serta membantu perusahaan mencapai tujuan di era digital saat ini. Pernah nggak sih niatnya cuma buka TikTok atau Instagram sebentar aja buat refreshing? Pas lihat jam ternyata udah lewat 2 jam. Kuliah belum dikerjain, deadline juga semakin mendekat, dan akhirnya malah pening sendiri. Kalau kalian sering ngalamin hal kayak gini, tenang aja, kalian gak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bahas hasil riset menarik dari Untak Surabaya tentang gimana media sosial bisa pelan-pelan mengurangi motivasi belajar mahasiswa generasi Z. Oh my god! Wow! Pertama, kita harus sadar kalau kita ini generasi yang lahir dan tumbuh bareng teknologi atau yang sering disebut digital native. Buat kita, media sosial bukan cuma tempat ngobrol, tapi juga tempat cari hiburan, cari informasi, nunjukin diri, bahkan membentuk identitas. Masalahnya, sebagai Gen Z, kita suka sesuatu yang cepat, praktis, dan serba instan. Akibatnya kita jadi gampang lebih terdistraksi. Nah, ada 3 dampak media sosial yang cukup berpengaruh ke kehidupan kuliah. Yang pertama, distraksi dan susah fokus. Pernah lagi belajar serius, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Seketika perhatian otak langsung pindah. Otak jadi harus bolak-balik ganti fokus, dan itu ternyata bikin energi mental cepat habis. Akhirnya materi susah masuk dan kita jadi gampang lelah. Yang kedua, kebiasaan menunda tugas. Media sosial memang dirancang untuk bikin kita lebih betah. Ada video menarik, ada likes, ada komentar, dan berbagai hal yang bikin kita senang. Sementara tugas kuliah butuh usaha dan hasil gak instan. Akhirnya tanpa sadar kita jauh lebih milih scroll daripada ngerjain tugas. Yang ketiga, motivasi belajar perlahan menurun karena terlalu sering lihat kehidupan orang lain di sosial media. Kita jadi gampang membandingkan diri sendiri, muncul FOMO, merasa tertinggal jauh, bahkan kadang berpikir kesuksesan harus datang dengan cepat. Padahal proses belajar memang butuh waktu dan perjuangan. Tapi tenang, ada kabar baik juga. Riset ini juga menemukan kalau mahasiswa tetap bisa mengurangi dampak negatif media sosial dengan membangun ketahanan diri. Misalnya, dari KBLM, kita bisa belajar untuk menyederhanakan banyak hal dan fokus pada yang benar-benar penting. Dari Greta Gerwig, kita bisa belajar melihat kuliah sebagai proses menemukan dan membentuk diri, bukan sekedar mengejar nilai. Dan dari Lala Bohang, kita diingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental serta tahu kapan kita harus istirahat dari dunia digital. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Kedua, matikan notifikasi atau jauhkan HP saat sedang belajar. Oh my god!
cara pandang kita. Ingat, belajar itu jangka panjang. Jangan sampai semangat kita goyah hanya karena melihat kesuksesan instan di media sosial. Media sosial sebenarnya nggak sepenuhnya buruk. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Yuk mulai seimbangkan kehidupan digital dengan tanggung jawab akademik. Jangan sampai masa depan kita kalah sama kebiasaan scrolling tanpa henti. Kalau kamu punya tips supaya fokus saat belajar meski sering tergoda buka media sosial, tulis di kolom komentar ya. Kesan dan perasaan saya selama wawancara. Selama wawancara saya merasa nyaman dan cukup percaya diri karena tema yang dibahas itu sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa sehingga saya lebih mudah menyampaikan pendapat. Wawancara ini juga memberikan kesempatan bagi saya untuk merefleksikan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar. Bagaimana kesan terhadap pertanyaan yang diajukan dan cara berkomunikasi dengan wawancara. Pertanyaan yang diajukan sangat jelas, terarah, dan sesuai dengan tema wawancara. Wawancaranya juga berkomunikasi dengan sopan, ramah, serta memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan jawaban secara lengkap. Suasananya cukup terasa santai sehingga saya tidak terlalu gugup saat menjawab pertanyaan dari pewawancara. Saran dan kritik saya, secara keseluruhan pelaksanaan wawancara sudah berjalan dengan baik. Sebagian saran, pewawancara dapat memberikan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam agar informasi yang diperoleh lebih lengkap. Selain itu juga dapat diberikan waktu berpikir beberapa detik sebelum peserta menjawab pertanyaan agar jawaban yang disampaikan lebih terstruktur aja. Tidak ada kritik yang berarti karena proses wawancara sudah berlangsung dengan baik dan profesional. Terima kasih. Kesan dan perasaan saya selama wawancara itu, wawancaranya berjalan dengan lancar, saya juga merasa nyaman dan tidak terlalu gugup. Kesan terhadap pertanyaan dan cara berkomunikasi pewawancara itu jelas, pertanyaannya jelas, mudah dipahami, dan pewawancara juga berkomunikasi dengan ramah serta sopan. Saran dan kritiknya kalau secara keseluruhan sudah baik. Saran saya tetap mempertahankan cara komunikasi yang nyaman dengan respondennya. Kesan dan perasaan saya selama wawancara. Selama wawancara itu saya merasa nyaman dan dapat menyampaikan pendapat dengan baik. Tema yang dibahas juga menarik dan relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kesan terhadap pertanyaan dan cara berkomunikasi dengan pewawancara, pertanyaan yang diajukan jelas dan mudah dipahami. Pewawancara juga berkomunikasi dengan sopan sehingga suasana wawancara terasa nyaman. Lalu yang ketiga, saran dan kritik. Menurut saya wawancaranya sudah berjalan dengan baik. Mungkin kedepannya pertanyaannya bisa dibuat sedikit lebih mendalam supaya jawabannya lebih lengkap. Terima kasih.